Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita kesempatan untuk mengenal lebih dalam perjalanan hidup Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat channel Hamba Allah yang dirahmati Allah, jika dalam penyampaian kisah ini ada kekurangan, kekeliruan, atau keterbatasan ilmu dari narator, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanyalah hamba yang sedang belajar, memohon koreksi dan bimbingannya di kolom komentar agar kita bisa sama-sama memperbaiki diri. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi amal jariah, bukan sekadar cerita, tapi pelajaran yang menghidupkan hati. Setelah dakwah terang-terangan dilakukan, tekanan terhadap Rasulullah SAW semakin berat. Kaum Quraisy tidak lagi hanya mengejek, mereka memboikot, mereka mengisolasi, mereka menyiksa para sahabat. Peristiwa pemboikotan Bani Hashim terjadi sekitar tahun ke-7 kenabian. Hal ini disebutkan dalam banyak kitab syiar, di antaranya kitab Ibnu Hisham dalam Asyirah An-Nabawiyah dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kaum muslimin terkurung di Syi'ib Abu Thalib selama kurang lebih 3 tahun. Makanan sulit, anak-anak menangis kelaparan. Namun ujian terbesar belum datang. Pada tahun ke-10 kenabian, paman Nabi SAW, Abu Thalib, wafat. Abu Thalib bukan seorang muslim menurut pendapat mayoritas ulama. Namun, beliau adalah pelindung terbesar Nabi SAW dari gangguan Quraisy.
Ketika Abu Thalib wafat, perlindungan sosial Rasulullah SAW runtuh. Peristiwa ini disebut dalam kitab-kitab sirah klasik dan menjadi sebab bertambah beratnya tekanan terhadap Nabi SAW. Tidak lama setelah itu, istri tercinta beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, juga wafat. Beliau adalah orang pertama yang beriman, penenang hati Nabi, dan pendukung dakwah dengan jiwa dan hartanya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bagaimana besarnya kedudukan Khadijah di sisi Rasulullah SAW. Bahkan malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah untuknya dan kabar gembira rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 3820 dan Muslim nomor 2432. Bayangkan sahabat channel hamba Allah, dalam 1 tahun Nabi SAW kehilangan pelindung di luar rumah dan penyejuk hati di dalam rumah. Karena itulah tahun itu disebut oleh para ulama sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Istilah ini disebutkan dalam kitab sirah seperti karya Ibnu Ishaq dan diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Lalu, kenapa Allah membiarkan Rasulnya merasakan kehilangan sebesar itu? Karena setelah kesedihan terdalam, akan datang penguatan langsung dari langit. Dan setelah bumi terasa sempit, Allah akan memperlihatkan luasnya kekuasaannya. Tahun kesedihan ini menjadi jembatan menuju peristiwa luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Sahabat channel hamba Allah, setelah kehilangan Abu Thalib, setelah kehilangan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW benar-benar berada di titik paling berat dalam hidupnya. Di bumi beliau ditolak, di Makkah beliau disakiti, di Taif beliau dilempari batu hingga berdarah. Peristiwa Taif disebutkan dalam kitab-kitab sirah seperti karya Ibnu Hisham dan Ibnu Katsir. Bahkan dalam riwayat sahih, Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang sangat menyentuh ketika diusir dari sana. Namun, ketika bumi terasa sempit, langit justru dibukakan. Penghiburan langsung dari Allah. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran yang artinya Bismillahirrahmanirrahim.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Inilah peristiwa Isra, perjalanan malam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj, perjalanan naik ke langit. Kisah detil Isra Mi'raj diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam hadis panjang, Rasulullah SAW menceritakan bahwa beliau dibawa oleh malaikat Jibril menggunakan makhluk bernama Buraq. Beliau singgah di Madinah, lalu Bukit Sinai dan Baitul Maqdis, lalu memimpin sholat para nabi sebagai imam. Ini menunjukkan kedudukan beliau sebagai penutup para nabi. Dalam riwayat sahih disebutkan Rasulullah SAW naik ke langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam. Lalu langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu Nabi Harun alaihissalam. Lalu keenam bertemu Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hingga sampai di Sidratul Muntaha, tempat yang tidak pernah dicapai manusia sebelumnya. Disinilah Allah mewajibkan sholat. Awalnya 50 waktu dalam sehari. Namun setelah Rasulullah SAW bolak-balik atas saran Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Allah menetapkan menjadi 5 waktu. Tetapi pahalanya tetap seperti 50 waktu. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa yang menjadi hikmah besar Isra Mi'raj? Mengapa setelah tahun kesedihan langsung terjadi Isra Mi'raj? Karena ketika manusia meninggalkan Nabi, Allah sendiri yang menghibur beliau. Ketika bumi menolak, langit menerima. Ketika kehilangan pelindung di dunia, Allah menunjukkan kemuliaan di sisinya. Isra Mi'raj bukan hanya mukjizat, ia adalah penguat hati. Dan sholat yang kita kerjakan hari ini adalah hadiah dari perjalanan itu. Namun, sahabat channel hamba Allah, setelah peristiwa agung ini, apakah Quraisy langsung beriman? Tidak. Mereka justru makin mengejek.
Bahkan banyak yang murtad karena tidak percaya. Dan dari sinilah rencana besar Allah mulai berjalan, yaitu hijrah. Hijrah yang akan mengubah sejarah dunia. Hijrah ke Madinah adalah awal peradaban Islam. Setelah Isra Miraj, tekanan Quraisy semakin keras. Kaum muslimin disiksa, diboikot, diintimidasi. Bahkan para pemuka Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Sufyan bin Harb mulai menyusun rencana besar. Mereka ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir merencanakan tipu daya terhadapmu untuk menangkap, membunuh, atau mengusirmu. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Para pemuda dari setiap kabilah dipilih agar darah Nabi tersebar, sehingga Bani Hashim tak bisa membalas. Namun rencana manusia tak pernah mengalahkan rencana Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu untuk hijrah. Beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempatnya, memakai selimut beliau. Bayangkan, Ali masih muda, tahu akan resiko dibunuh, tapi tetap taat. Rasulullah SAW keluar rumah, dan Allah memutakan mata para pengopung. Rasulullah SAW tidak langsung ke Madinah. Beliau bersama sahabat setia beliau, Abu Bakar, bersembunyi di Gua Asur selama 3 hari. Ketika kaum Quraisy hampir menemukan mereka, Abu Bakar berbisik, "Wahai Rasulullah, jika mereka melihat ke bawah saja, pasti mereka akan melihat kita." Lalu Nabi menjawab, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ayat ini diabadikan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 40. Kaum Ansor di Madinah menyambut dengan penuh cinta. Anak-anak bernyanyi, kaum wanita bersyair, seluruh kota bersinar harapan. Inilah awal masyarakat Islam. Di Madinah, Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, dan membuat Piagam Madinah atau konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Lalu menyatukan sebagai suku dan agama dalam satu sistem sosial. Dari kota kecil ini, Islam mulai membangun peradaban. Apa hikmah hijrah? Hijrah bukan sekadar pindah tempat. Hijrah adalah perubahan mindset, perjuangan meninggalkan zona nyaman, dan keberanian mengambil risiko demi iman.
Hijrah mengajarkan kita, kadang kemenangan dimulai dari pengorbanan. Sekarang kita masuk ke perang pertama yang mengguncang Jazirah Arab, yaitu Perang Badar. Pembeda antara hak dan batil. Tahun 2 Hijriah, kaum muslimin baru saja membangun kehidupan di Madinah. Jumlah mereka sedikit, persenjataan minim, ekonomi masih lemah. Awalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ingin menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan ibnu Harb sebagai bentuk tekanan ekonomi. Namun, Quraisy mengirim pasukan besar dari Makkah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Bagaimana dengan perbandingan kekuatan? Kaum muslimin hanya 313 orang. 2 ekor kuda, 70 unta, dan senjata seadanya. Beda dengan kaum Quraisy, kurang lebih 1000 pasukan, 100 ekor kuda, 600 baju perang, dan persenjataan lengkap. Secara logika manusia, Muslim pasti kalah. Tapi iman mengalahkan angka. Malam sebelum perang, Rasulullah SAW berdoa dengan penuh tangis. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah lagi di bumi. Beliau sampai mengangkat tangan begitu lama, hingga selendangnya jatuh. Doa ini disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim. Allah berfirman, yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan. Aku akan membantu kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Perang Badar bukan sekadar pertempuran fisik. Ia adalah bukti bahwa pertolongan Allah nyata. Apa hasil perang? Kaum Quraisy kalah telak. 70 orang terbunuh, 70 orang ditawan. Di antara yang tewas adalah Abu Jahal. Simbol kesombongan Quraisy runtuh di Badar. Dan sejak saat itu, nama Islam mulai diperhitungkan. Lalu mengapa Badar disebut Yaumul Furqan? Karena ia menjadi pembeda jelas. Iman versus kesombongan. Tawakal versus keangkuhan. Kebenaran versus kebatilan. Allah bahkan menyebut para pejuang Badar memiliki kedudukan istimewa. Dalam riwayat disebutkan Allah berfirman kepada ahli Badar, berbuatlah sesukamu, aku telah mengampuni kalian. Hadis riwayat Bukhari.
kita masuk ke ujian yang mengguncang hati kaum beriman, yaitu Perang Uhud. Pelajaran tentang ketaatan. Tahun ketiga Hijriah, kaum Quraisy ingin membalas kekalahan di Badar. Mereka datang dengan kurang lebih 3.000 pasukan menuju Madinah. Rasulullah SAW bermusyawarah, lalu memutuskan menghadapi mereka di luar kota, di kaki Gunung Uhud. Lalu apa strategi Nabi SAW? Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah di atas bukit. Beliau berpesan tegas, "Jangan tinggalkan posisi kalian, baik kami menang atau kalah." Ini diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis sahih seperti Sahih Al-Bukhari. Awalnya, kaum muslimin unggul. Pasukan Quraisy kocar-kacir. Sebagian pemanah melihat harta rampasan dan mengira perang sudah selesai. Mereka turun dari bukit. Padahal Rasulullah SAW sudah melarang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pasukan berkuda yang dipimpin Khalid ibn Abdul Walid yang saat itu belum masuk Islam. Pasukan muslim diserang dari belakang. Lalu terjadilah kekacauan. Dalam kekacauan itu, Rasulullah SAW terluka. Dalam pertempuran itu, gigi Nabi SAW patah. Wajah beliau berdarah. Helm beliau menancap di kepala. Sahabat mulia Hamzah Abdul Muthalib gugur sebagai syahid. Kaum muslimin sangat terpukul. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu bersikap lemah dan bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Hikmah Uhud mengajarkan kemenangan butuh ketaatan. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, dan kekalahan bukan akhir, tapi pelajaran. Badar mengajarkan tentang pertolongan Allah. Uhud mengajarkan tentang disiplin dan ujian iman. Sebagai penutup perjalanan episode ini, dari tahun kesedihan, Isra Mi'raj, hijrah, Badar, dan Uhud, kita belajar satu hal: perjuangan tidak selalu menang, tapi orang beriman tidak pernah benar-benar kalah. Karena setiap luka mengangkat derajat, setiap air mata menghapus dosa, setiap sabar mendatangkan pertolongan. Mari kita tutup semua ini dengan doa. Sahabat channel hamba Allah, mari kita berdoa bersama untuk kebaikan kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan untuk sahabat-sahabat channel hamba Allah. Ya Allah, sehatkan tubuh mereka, kuatkan iman mereka, tenangkan hati mereka, lapangkan rezeki mereka, rezeki yang halal, berkah dan cukup. Jauhkan dari penyakit, jauhkan dari kesulitan yang memberatkan. Gantikan setiap lelah mereka dengan pahala. Gantikan setiap kesedihan mereka dengan kebahagiaan. Ya Allah, jika ada yang sedang sakit, sembuhkan. Jika ada yang sedang sempit rezekinya, lapangkan. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan. Jadikan kami semua hamba-hambamu yang istiqomah sampai Engkau memanggil dalam keadaan husnul khotimah. Saya Apap Akon dari channel hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.